Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akan menyampaikan tema dari kaidah ini adalah cuplikan dari pesan Allah Subhanahu wa taala dari kitab Zabur. Masih tahu anak-anakku semuanya, kitab Zabur adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam punya umatnya ini orang Yahudi. Dipesan sama Allah Subhanahu wa taala ada 3 pesan di situ. Pesan yang pertama, ini perlu menjadi pedoman hidup kita dan juga anak-anakku. Apa pesan Allah dalam kitab Zabur? Yang pertama adalah tazawwudun lima'adin. Carilah sangu sebanyak-banyaknya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipesan sama Allah. Kita pasti akan kembali. Anak-anakku dan ustadz serta semuanya saja pasti akan kembali. Yang dimaksud kembali ini adalah mati. Ma'adun itu tempat kembali. Tempat kembali kita hanya kepada Allah. Ya, setelah kehidupan ini kita akan mati, terus kemudian kembali kepada Allah dan masih banyak proses dan perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang kepada Allah ini mulai dari di alam barzah, nanti di alam kubur, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan kembali. Maka dari itu anak-anakku semuanya, ada kata-kata yang paling pas untuk kita semuanya. Mati itu pasti. Mati itu pasti. Tapi kaya belum pasti. Jadi mana yang lebih kita dahulukan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Pasti yang harus kita persiapkan dulu adalah mati karena pasti. Tapi kalau kaya, ini tetap kita berusaha tapi belum pasti. Untuk itu kita persiapkan untuk mati kita. Apa yang kita persiapkan di dalam perjalanan panjang ini? Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan panjang, sangu kita yang terbaik untuk perjalanan kita di jalan yang panjang menuju Allah adalah memperbanyak amal soleh, bil a'malis sholihat. Memperbanyak amal soleh anak-anakku semuanya dan juga bapak ibu. Amal soleh. Maka kita sudah dalam hidup ini, sisa berapa tahun lagi kita akan hidup ini, kita fokus untuk memperbanyak sangu kita di perjalanan akhirat. Perbanyak sangu kita, perbanyak amal kebaikan kita, jangan memperbanyak kejelekan. Udah, kita fokus saja kepada bagaimana caranya hidup ini kita memperbanyak amal soleh, sholat, ibadah, ya, ibadah-ibadah yang lain, sedekah. Nah, ini sedekah ini termasuk sangu yang paling baik. Diceritakan sama Allah, orang-orang yang pernah meninggal itu pernah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia kepingin untuk diberikan kesempatan hidup walau hanya sebentar saja di dunia. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Coba, yang diminta orang-orang yang mati itu kepada Allah seperti itu. Tapi tidak mungkin kan dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, berarti sedekah ini adalah sangu yang terbaik untuk kita perjalanan hidup nanti, anak-anakku semuanya. Maka setiap hari kalau bisa kita selalu bersedekah. Yang bisa bersedekah dengan uang, bersedekahlah dengan uang setiap hari. Yang bisa bersedekah dengan ilmu, ustadz-ustadzah, sedekahlah dengan ilmu. Dan juga anak-anakku kalau bisa mengajar ngaji adik-adiknya, mengajar sholat kepada saudara-saudaranya yang belum bisa sholat. Ini adalah sedekah ilmu. Kemudian sedekah apa lagi? Sedekah dengan tenaga. Kita bisa membantu orang lain, memasukkan sampah di tempatnya, kita niatin sedekah. Membersihkan musola, menyapu musola, menyapu masjid. Ini adalah bentuk-bentuk amal soleh.
Dan ini adalah sedekah, pahalanya sangat luar biasa nanti di akhirat. Kemudian ada pahala lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sedikit tetapi dia punya pahala yang gede sekali. Disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang kata yang mulia baginda Rasulullah, dua kalimat ini kalau diucapkan itu ringan. Kalau diucapkan ringan, tetapi kalau ditimbang sama Allah besok di mizan, ada timbangan amal itu namanya mizan, itu berat sekali. Kemudian dua kalimat ini menjadikan Allah itu mencintai kita. Habibatani ilar rahman. Apa itu dua kalimat anak-anakku? Yaitu yang sering kita baca di istighosah maupun juga di tahlil. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimat mudah diucapkan, ringan, tetapi pahalanya sangat berat sekali besok ketika ditimbang di timbangan amal namanya mizan di akhirat. Kemudian gara-gara dua kalimat ini kita dicintai sama Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak baca kalimat ini untuk sangu kita nanti di akhirat. Karena kita dipesan sama Allah, tazawwudun lima'ad. Dalam hidup itu kamu harus melakukan tiga hal ini. Yang pertama adalah memperbanyak sangu kita menuju tempat kembali kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ke akhirat, perjalanan ke akhirat sangat jauh sekali, maka harus kita sangu. Anak-anakku semuanya, kalau rekreasi saja, IL saja, sampean semuanya sangunya luar biasa. Ada ganti pakaian, ada sangu makanan, sangu minuman, kemudian sangu duit tentunya, ya. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak terlunta-lunta di saat perjalanan. Kepingin minum, kepingin makan, lapar, makan, kepingin jajan, ada uangnya, kepingin ke toilet, ada uangnya. Nah, itu semuanya dipesankan sama Allah. Kamu perjalanan ke akhirat sangat panjang, harus sangu yang banyak dengan amal-amal soleh. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, yaitu mu'natun lima'ash. Pesan Allah di dalam kitab Zabur itu, kita ini karena masih hidup di dunia, maka perkuat kehidupan duniawimu. Nah, ini juga harus seimbang ya anak-anakku semuanya. Tadi cari sangu yang banyak ke akhirat. Yang kedua, perkuat hidupmu di dunia. Untuk itu anak-anakku semuanya belajar yang sungguh-sungguh, memperkuat ilmu, memperluas ilmu, ya, supaya kalian semuanya kuat dunia kalian. Dan itu sudah dibuktikan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu disuruh milih sama Allah tahta, kemudian harta, atau ilmu. Tiga hal. Nabi Sulaiman ditawari sama Allah tiga pemberian ini. Nabi Sulaiman, kamu memilih tahta, atau memilih harta, atau memilih ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Saya pilih ilmu ya Allah. Setelah Nabi Sulaiman diberi ilmu sama Allah, akhirnya gara-gara ilmu ini Nabi Sulaiman juga mendapatkan harta, menjadi raja yang sangat kaya raya. Kemudian yang kedua juga mendapatkan tahta, kerajaan yang dihormati tidak hanya oleh bangsa manusia, tetapi bangsa jin dan bangsa hewan itu juga hormat kepada dan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam gara-gara ilmu. Maka anak-anak harus terus giat di dalam mencari ilmu, terus semangat di dalam mencari ilmu, supaya juga nanti akan diberikan sama Allah seperti Nabi Sulaiman, yaitu hartanya juga diberi sama Allah dan jabatannya juga diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan Allah yang kedua adalah mu'natun lima'ash, perkuat hidupmu di dunia ini. Perkuat dengan ilmu, perkuat dengan kesungguhan,
dan dengan karakter-karakter sifat-sifat yang bagus, ya, jujur, disiplin, kemudian teliti, tanggung jawab. Nah, ini semuanya akan meningkatkan kehidupan kalian. Kemudian yang ketiga, pesan Allah dalam kitab Zabur itu, talabul ladzatin bihalalin. Silakan mencari kesenangan, silakan mencari kelezatan. Karena kebiasaan manusia itu selalu mencari kelezatan. Buktinya apa? Buktinya kalau diundang di prasmanan mesti mencari makanan-makanan yang enak, mesti cari minuman-minuman yang enak. Itu tabiat manusia dan Allah tahu. Silahkan kamu mencari kelezatan, silahkan kamu mencari kesenangan, asal satu dipesan sama Allah, bihalalin, dengan cara yang halal, dengan ilmu, dengan cara yang halal maupun wujudnya yang halal. Silahkan kamu mencari. Makanlah yang enak-enak, tetapi yang halal. Minum, silakan cari minum-minum yang enak-enak, tetapi halal. Itu aja pesan Allah Subhanahu. Cari kesenangan. Kamu kepingin rekreasi, carilah rekreasi, tapi dengan cara yang halal, dengan wujudnya yang halal. Jangan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.